Semua, selamat datang di sesi Mentari Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, aku Firanda Rahmadeni yang pada kali ini akan membahas mengenai akuntansi perpajakan, materi perhitungan PPh pasal 21 atas asuransi, penghasilan atas asuransi dan pegawai tidak tetap. Yang pertama, kita akan membahas PPh pasal 21, penghasilan atas asuransi hari tua atau jaminan hari tua. Sebelumnya, manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa bukan merupakan objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf E UU PPh. Namun, penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, atau asuransi hari tua merupakan objek pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 545 Tahun 2000 Pasal 14 dan bersifat final. Asuransi hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek dipotong pajak penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan. Nah, di sini ada tabel terkait penghasilan bruto kena pajak dan tarif pajak yang berlaku. Yang pertama, jika penghasilannya kurang dari atau sama dengan 25 juta rupiah, maka tarif pajaknya ini 0% atau tidak dikenakan pajak. Yang kedua, jika penghasilannya sebesar 25 juta sampai dengan 50 juta rupiah, maka tarif pajak yang dikenakan sebesar 5%. Selanjutnya, jika penghasilannya sebesar 50 juta sampai dengan 100 juta, maka tarif pajaknya ini sebesar 10%. Selanjutnya, jika penghasilannya ini sebesar 100 juta sampai dengan 200 juta rupiah, maka tarif pajak yang dikenakan sebesar 15%. Dan jika penghasilannya di atas 200 juta, maka tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%. Selanjutnya ada catatan bahwa dikecualikan dari pemotongan pajak atas jumlah penghasilan bruto sebesar 25 juta atau kurang. Jadi, penghasilan sebesar 25 juta dikecualikan dari pemotongan. Nah, kita lanjut aja nih ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, yaitu hitunglah PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa uang asuransi dengan jumlah 60 juta rupiah. Di sini kita ketahui bahwa jumlah asuransi yang diterima yaitu sebesar 60 juta rupiah. Di sini 60 juta rupiah ini kita ketahui dari soal bahwa terdapat penghasilan berupa uang asuransi dengan 60 juta rupiah. Selanjutnya, seperti tadi yang disebutkan bahwa sebesar 25 juta ini dikecualikan dari pemotongan sehingga batas tidak kena pajaknya sebesar 25 juta rupiah. Maka asuransi yang kena pajak adalah 60 juta dikurang dengan 25 juta, yaitu maka sebesar 35 juta rupiah asuransi yang terkena pajak. Ini kita rinciin lagi, dari 35 juta sesuai penghasilan kena pajak yang berlaku, maka 25 juta terkena tarif pajak sebesar 5% dan sebesar 10 juta terkena tarif pajak 10%. Kita lanjut ke PPh pasal 21 terutang. Karena tadi 25 juta terkena tarif pajak 25%, maka maka 5% dikalikan dengan 25 juta. Yaitu sebesar 1.250.000 dan 10 juta yang terkena tarif pajak 10% dikalikan dengan 10%, maka 10% dikalikan dengan 10 juta yaitu sebesar 1 juta rupiah. Sehingga jika dijumlah, PPh pasal 21 terutang yang harus dibayarkan yaitu dari 1.250.000 ditambah dengan 1 juta, maka totalnya itu sebesar 2.250.000 yang harus dibayarkan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut mengenai PPh pasal 21 penghasilan atas pegawai tidak tetap.
Apa sih itu pegawai tidak tetap? Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Umumnya, pegawai tidak tetap tidak terikat dengan perusahaan, sehingga perhitungan PPh 21 akan berbeda dengan pegawai tetap. Jika dilihat dari sisi pajak, pegawai tidak tetap ini pegawai yang menerima penghasilan tidak rutin setiap bulannya. Nah, istilah penghasilan yang digunakan untuk pegawai tidak tetap biasanya itu disebut imbalan atau upah harian, mingguan, ataupun borongan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang PTKP 2016, PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari Rp450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Nah, jadi untuk pegawai tidak tetap terdapat minimal penghasilan yang akan dikenakan pemotongan PPh 21 yaitu sebesar atau melebihi Rp450.000 per hari. Nah, di sini ada tabel terkait penghasilan sehari, penghasilan kumulatif 1 bulan, dan tarif serta dasar pengenaan pajak atau DPP untuk pegawai tidak tetap. Yang pertama, jika penghasilan seharinya itu kurang dari atau sama dengan Rp450.000 per hari, dan penghasilan kumulatifnya itu kurang dari sama dengan Rp4.500.000, maka ia tidak dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya, jika penghasilan seharinya sebesar Rp450.000 serta penghasilan kumulatifnya itu kurang dari sama dengan Rp4.500.000, tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku yaitu 5% dikali dalam kurung upah di kurung Rp450.000. Selanjutnya, jika penghasilan seharinya itu kurang dari Rp450.000 dan penghasilan kumulatif 1 bulannya lebih dari Rp4.500.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku yaitu 5% dikali upah dikurang PTKP sebenarnya. Selanjutnya, jika penghasilan seharinya itu lebih dari Rp450.000 dan penghasilan kumulatif 1 bulannya lebih dari Rp4.500.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku yaitu 5% dikali upah dikurang PTKP sebenarnya. Selanjutnya, jika penghasilan seharinya itu kurang dari sama dengan Rp450.000, namun penghasilan kumulatif 1 bulannya itu lebih dari Rp10.200.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang terakhir, jika penghasilan seharinya itu lebih dari Rp450.000 dan penghasilan kumulatif 1 bulannya lebih dari Rp10.200.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kita lanjut nih ke contoh kasus. Di sini ada contoh kasus yaitu PT Jujur memberikan Tuan X yang merupakan wajib pajak dengan status TK 0 atau belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, upah sebesar Rp500.000 per hari selama 13 hari atas pekerjaan mengecat ruangan. Kita diminta untuk menghitung potongan PPh pasal 21. Nah, seperti yang kita ketahui nih, bahwa di sini upah sehari yang didapatkan oleh Tuan X yaitu sebesar Rp500.000. Nah, selanjutnya batasan TKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yaitu sebesar Rp450.000. Selanjutnya, penghasilan kena pajak yaitu Rp500.000 dari penghasilan Tuan X sehari dikurang dengan batasan TKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga penghasilan kena pajak Tuan X adalah Rp50.000 per hari. Selanjutnya, PPh terutang Tuan X yaitu 5% dikali Rp50.000. Rp50.000-nya ini dari penghasilan kena pajaknya, hingga PPh terutang yaitu tarif sebesar 5% dikali Rp50.000, yaitu 5% dikali Rp50.000 dari penghasilan kena pajak yaitu sebesar Rp2.500 per hari. Nah, pemotongan PPh sebesar Rp2.500 tersebut dilakukan hanya sampai dengan hari ke-9. Karena sampai hari ke-9 penghasilan oleh Tuan X ini kurang dari sama dengan Rp4.500.000. Dan selanjutnya penghasilan pada hari ke-10-nya ini dihitung sebagai berikut. Nah, penghasilan selama 10 hari oleh Tuan X ini sebesar 5 juta
karena penghasilan seharinya itu 500.000, kita kalikan dengan 10 yaitu 5 juta. Selanjutnya, PTKP selama 10 hari yaitu 150.000 dikali 10. Nah, untuk menentukan PTKP sehari yaitu PTKP setahun yaitu 54 juta dibagi dengan 360 hari sehingga PTKP seharinya ini yakni 150.000. Nah, untuk PTKP selama 10 hari kita kalikan 150.000 dikali 10, maka PTKP selama 10 hari yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Selanjutnya, 5 juta, untuk menentukan penghasilan kena pajak Tuan X yaitu 5, kita kurangkan 5 juta dikurangkan 1.500.000, maka hasilnya ada 3.500.000 rupiah, yaitu penghasilan kena pajak untuk Tuan X. Nah, lanjut terkait PPh terutang, yaitu dari penghasilan kena pajak kita kalikan dengan tarif yang berlaku yaitu sebesar 5%. Karena Tuan X penghasilan seharinya itu lebih dari 450.000 dan penghasilan kumulatifnya selama 1 bulannya lebih dari 4.500.000, maka tarif yang berlaku adalah 5% dikali upah dikurang PTKP sebenarnya. Nah, maka tarif yang berlaku adalah 5% dan upah dikurang PTKP sebenarnya adalah 3.500.000. Maka untuk mencarinya adalah 5% dikali dengan penghasilan kena pajak yaitu 3.500.000, maka PPh terutang Tuan X adalah sebesar 175.000 rupiah. Karena sebelumnya selama 9 hari Tuan X sudah dihitung PPh yang telah dipotong yaitu 9 hari pada hari 9 hari awal dikali 2.500, maka PPh yang telah dipotong yaitu 9 dikali 2.500 yaitu sebesar 22.500, sehingga PPh yang kurang bayar yaitu 175 dikurang 22.500 yaitu sebesar 152.500. Nah, kita lanjut PPh yang harus dibayarkan oleh Tuan X pada hari ke-11, ke-12, dan ke-13 adalah 500.000 dari penghasilan Tuan X per hari dikurang 150.000, yaitu PTKP sebenarnya sama dengan 350.000 dan kita kali dengan tarif yang berlaku yaitu 5%. 350.000 kita kali dengan 5%. Maka PPh yang harus dibayarkan oleh Tuan X pada hari ke-11, ke-12, dan ke-13 adalah Rp17.500. Sekian pembahasan mengenai perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan asuransi dan pegawai tidak tetap. Sampai jumpa.